Maka dari itu setelah diperjalankan sampai menjadi bayi yang suci, itulah kehidupan. Jadi dari tanah sampai menjadi bayi yang suci, itulah kehidupan. Itulah yang maha suci. Kenapa bayi dilahirkan kullu mauludin yuladu alal fitrah? Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Karena saat bayi masih suci dari pengakuan diri manusianya. Karena manusia kita masih tiada, masih gaib, masih fana, belum ada, belum terlahir secara hakikatnya. Secara syariatnya sudah terlahir sebagai bayi, tapi ingatannya, kesadarannya, persaksiannya sebagai manusia belum ada, masih gaib, masih mati. Inilah yang dikatakan kesucian di sisi Allah. Maka dari itu hidup inilah makrifat. Jadi dengan hidup inilah Allah menciptakan badan-badan ini. Dengan makrifatlah Allah menciptakan hakikat, yakni badan dan mata ini. Dengan hiduplah Allah menciptakan toreko, penglihatan mata ini. Dan dengan hiduplah Allah menciptakan seluruh syariat-syariat yang dipandang oleh toreko. Jadi kenyataan wujudnya syariat alam semesta ini kira-kira lebih wujud mana antara syariat dengan makrifat? Lebih wujud mana antara Allah dengan manusia? Di sini kita bisa menjawabnya sekarang. Karena tanpa Allah maka badan ini tak ada. Maka tanpa Allah seluruh penglihatan atau toreko ini tak akan pernah ada. Dan tanpa Allah, tanpa hidup, maka seluruh syariat-syariat yang kita pandang juga tidak ada, gaib. Sesungguhnya syariat itu gaib. Yang mewujudkan syariat itu Allah, hidup. Jadi bukti wujudnya hidup ini adalah ketika kita bisa menyaksikan segala sesuatu alam ini. Inilah bukti nyatanya wajhullah. Inilah bukti wajhullah, yakni hidup inilah yang menampilkan, yang mewujudkan segala apa-apa yang kita lihat. Jadi kita jangan memandang syariatnya, pandanglah hakikatnya, pandanglah hidup, saksikanlah hidup. Selama ini kita banyak perbedaan-perbedaan di sisi manusia karena selama ini kita hanya memandang syariat-syariatnya. Kita memandang hanya kitab-kitab syariatnya, dalil-dalil syariatnya. Maka dengan Al-Quran Qadim inilah maka terkuaklah seluruh perbedaan-perbedaan itu akan menjadi satu akidah, yakni hayatullah. Karena di luar diri itu apa yang dibahas di syariat itu sangat amat luasnya. Kita tidak bisa belajar hanya sebentar, butuh puluhan tahun. Di dalam toreko pun kita juga belajar butuh puluhan tahun. Di dalam mempelajari, memahami ilmu hakikat pun kita butuh puluhan tahun untuk memahaminya. Itu dalam batas memahaminya, belum mengaplikasikan di dalamnya. Maka sangatlah amat sulit bila kita masih belajar di luar diri. Maka masuklah belajar kepada Allah yang ada di dalam diri. Bukalah kitab-kitab kita, bukalah Al-Quran Qadim itu pelan-pelan, maka akan terkuaklah rahasia dunia. Maka terkuaklah alam-alam yang dikatakan alam kematian, alam kubur, siksa kubur, hari kiamat, alam kemudian, hari akhir, hari akhirat, yaumul hisab, wat siratal mustaqim, neraka, surga akan terkuak dengan nyata. Kenapa alam-alam itu gaib dan kita mengira alam-alam itu besok hadirnya, besok adanya ketika badan-badan kita sudah mati?
Nah, mana mungkin badan-badan yang sudah tak ada hidupnya, mana mungkin badan-badan yang sudah mati ini bisa melewati alam-alam itu. Sedangkan ketika badan mati itu sudah dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi, dariku yang suci sebagai bayi, wa inna ilaihi roji'un. Dan ketika manusia sudah mati, maka sucilah manusianya. Sama seperti bayi. Karena apa? Karena pengakuan diri manusianya sudah tidak ada lagi, sudah goib lagi, sudah fana lagi, maka yang ada hanya Maha Suci Allah. Karena manusianya sudah tidak menjadi Tuhan lagi, maka sucilah badan-badan ini berangkat kembali ke asalnya, yakni jadi tanah lagi, seperti semula. Awalnya manusia goib, berakhir pun goib. Awal Allah yang wujud, akhir pun Allah yang wujud. Jadi kita sekarang sudah menyadari, kita sudah mengerti, memahami, mempatrapkan dalam hati bahwa sesungguhnya syariat-syariat itu goib. Syariat-syariat itu tidak ada tanpa Allah. Jadi syariat sudah tidak teraku-akui oleh syariat makhluknya. Jadi semua toreko yang terjadi sudah tidak teraku-akui toreko makhluknya. Jadi badan-badan ini hakikatnya sudah tidak teraku-akui lagi badan milik manusianya. Karena seluruhnya miliknya hidup. Yang ada syariatullah, yang ada torekotullah, yang ada hakikatullah. Dan yang wujud adalah ma'rifatullah. Hidup itulah yang wujud. Jadi pandanglah, saksikan hidup di dalam memandang segala sesuatu. Saksikanlah hidup di dalam memandang segala syariat-syariat yang berlaku atas badan ini. Pandanglah dan saksikan hidup atas segala seluruh toreko-toreko yang ada di mata dan di telinga ini. Pandanglah hiduplah yang menguasainya. Pandanglah hiduplah yang memerankannya. Bukan badan kita ini yang bisa berperan sendiri. Karena hidup dan badan ini bukan milik manusianya, bagaimana mungkin kita mentuhani hidup dan badan seperti selama ini yang kita lakukan? Astaghfirullahaladzim. Semoga dengan keterangan ini kita bisa memahami dan mengaplikasikan praktek langsung setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, selalu menyaksikan hidup, selalu menyaksikan Allah lah yang menguasai kehidupan ini. Semoga bisa dipahami oleh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah saya dengar apa itu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, jadi ternyata saya dapat simpulkan maksudnya menghala kepada mengenalin apa itu hidup ataupun hayatullah. Semua persoalan-persoalan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang saya kemukakan untuk diberi pencerahan, nyata pada keseluruhannya penghujungnya ialah ke arah ataupun menghala kepada mengenali siapa sebenarnya hayat itu ataupun hidup itu. Dan jelas dan ternyata bahwa yang hidup itulah yang sebenarnya yang dikatakan hayatullah. Jadi artinya inti persoalan yang saya kemukakan selama ini
dia hanyalah sebenarnya mengarah, menghala agar kita mengenali bahwa diri kita sebenarnya tidak wujud, ataupun yang wujud itu yaitulah yang dikatakan hidup, yaitu hayatullah. Jadi alhamdulillah, terima kasih Mas karena dapat memberi pencerahan persoalan yang saya kemukakan selama ini. Dan tidak lain dan tidak bukan, inilah yang perlu dikenali oleh semua pihak ataupun semua yang mempelajari ilmu hakikat ma'rifat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas karena memberi ruang kepada saya agar memahami apa sebenarnya itu hayatullah ataupun yang dikatakan hidup yang sebenarnya hidup. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.